Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saya lanjutkan penjelasan tentang kemarin, yaitu tentang syarat untuk dibuka pintu berkahnya, syarat untuk menerima berkah cahaya nurani. Nah, syarat untuk menerima atau dibuka pintu berkahnya ini, ya waktunya prosesnya itu hanya 5 menit. Yang pertama, yakinkan dulu bahwa sesungguhnya segala persoalan hidup ini, segala yang kita alami di dunia ini, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinkan bahwa saya berdoa melalui berkatnya hanya Allah yang bisa mengabulkan, dan yakin bahwa sesungguhnya apa yang saya miliki ini bukan karena saya belajar ilmu, tetapi saya belajar berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa insya Allah segala apa yang saya minta itu adalah datangnya dari Allah. Dan ingat, cahaya ini hanya milik Allah yang punya, tidak ada manusia yang bisa mengeluarkan cahaya dalam diri. Jadi syarat yang pertama adalah yakin dulu kepada Allah bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan kita punya permasalahan. Berarti syarat pertama adalah keyakinan. Syarat kedua untuk bisa dibuka pintu berkahnya adalah harus ada niat untuk mau mengamalkannya. Artinya kapan kita sudah terima, kita harus amalkan berkah cahaya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk apa? Karena walaupun kita sudah dibuka pintu berkahnya, kita sudah menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kita tidak amalkan, maka percuma, tidak ada gunanya. Karena kenapa? Karena memang petunjuknya harus kita amalkan. Dan kapan kita amalkan? Kapan saja. Tapi utamanya adalah setiap habis sholat kita harus amalkan, dan waktu-waktu lain boleh kita amalkan, keluar rumah, mau tidur dan lain sebagainya. Dan insya Allah saya akan jelaskan semua nanti kalau sudah memiliki pintu berkah ini. Itu syarat kedua adalah mau mengamalkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup 1 menit kita minta, mungkin bisa jadi 2 menit atau 3 menit, tapi tidak jauh dari 1 sampai 5 menit kita amalkan. Syarat ketiga untuk memiliki pintu berkah cahaya ini adalah mau untuk selalu menjalankannya, untuk senantiasa bisa membantu diri sendiri, membantu keluarga, dan membantu orang lain apabila membutuhkan. Tapi minimal keberkahan ini mau kita pergunakan adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Minimal sudah ada untuk keluarga kita manfaatkan, walaupun kita belum mampu untuk membantu orang di luar, tapi suatu saat berkah ini bisa kita manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita di luar. Jadi ada keinginan, artinya untuk karena untuk diri sendiri boleh diri sendiri, tapi lebih bagus adalah ada keinginan untuk akan membantu juga keluarga dalam rumah. Syarat keempat, untuk memiliki berkah cahaya nur ini adalah harus ada media transfer, yaitu berupa cincin. Jadi cincin ini yang diminta di sini adalah cincin yang permatanya batu, bukan cincinnya, tapi yang permatanya batu akik atau batu apa saja, yang penting batu. Jangan yang sintetis, jangan yang campuran, atau jangan yang kaca, karena banyak yang sudah palsu sekarang. Cari yang memang betul-betul asli batu, walaupun yang murah, yang penting batu. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti kalau kita mempercayai adanya batu berarti musyrik, karena kalian belum paham, Anda belum paham. Jadi sesungguhnya begini, cahaya pada saat sudah dibuka pintu berkah, dia akan turun kepada hambanya yang sudah didoakan, itu tidak langsung ke badan, tetapi harus melalui
proses dititipkan dulu berkahnya kita di batu cincin itu. Nanti setelah kita pakai selama kurang lebih 3-7 hari, maka berkah yang dititipkan di dalam batu cincin ini akan masuk di dalam dirinya kita dan menyatu dalam dirinya kita. Prosesnya pemindahan berkah itu hanya waktunya sekitar 3-7 hari. Nah setelah itu baru bisa kita gunakan, manfaatkan. Jadi bukan yang dipercaya bahwa kita milik berkah karena ada batunya, tetapi sungguhnya hanya media transfer. Kalau ada yang bertanya, berarti musyrik karena lewat batu? Tidak. Sekarang logikanya adalah kenapa orang pergi ke tanah suci untuk mencari keberkahan sana, padahal yang kita datangi sana adalah sebuah Ka'bah yang terbuat dari batu. Tetapi orang datang karena di situ Ka'bah itu adalah disitulah pusat keberkahan yang Allah turunkan di situ. Maka orang berlomba-lomba ke sana mendekati Ka'bah itu karena untuk mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan proses cincin ini melalui batu kemudian pindah ke kita. Di Mekah pun di sana kita datangi supaya kita mendapatkan keberkahan Allah di situ. Jadi harus ada batu cincin. Nah, syarat berikutnya adalah kalau ingin menerima keberkahan ini yang begitu suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus ada pembersihan diri namanya. Kenapa? Karena kita mungkin manusia banyak dosa yang kita buat, kita mungkin manusia banyak kesalahan kita, jadi ibarat badan ini kotor, banyak kotoran-kotoran. Nah sementara yang kita mau terima adalah sesuatu barang suci, sesuatu yang suci. Maka kalau kita mau mencari diri kita, nanti kita suci baru menerima, tidak ada jaminan bahwa manusia ada yang betul-betul suci sama sekali, kecuali hanya Rasulullah SAW. Mungkin semua orang punya dosa dan kesalahan, apalagi kita yang kondisi sekarang ini. Maka sebagai tanda maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa kita menerima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menerima permintaan kita melalui berkah ini adalah dengan cara penyucian diri dulu. Nah, bagaimana caranya menyucikan diri supaya kita bisa menerima berkah cahaya nur itu adalah melalui sedekah. Jadi ada sedekah yang akan kita keluarkan supaya dengan melalui sedekah ini adalah sebagai tanda kita menyucikan diri. Karena itu sedekahnya nanti kita akan sedekahkan lagi nanti. Masalah besarnya sedekah yang akan kita keluarkan, insya Allah akan saya sampaikan apabila betul-betul sudah yakin, yang akan saya beritahu berapa sedekah yang harus kita keluarkan sebagai tanda mau menerima keberkahan. Mungkin sudah paham, mudah-mudahan semua yang bisa dikasih hidayah untuk bisa kita manfaatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.